Hiruk pikuk Pasar Pabean zaman Hindia Belanda 15 Juli 1929. Jembatan Merah merupakan salah satu saksi sejarah. Tidak jauh dari Jembatan Merah, kita dapat menjumpai pasar lain, yang juga menjadi jujugan pedagang untuk memenuhi kebutuhannya. Pasar yang dimaksud adalah Pasar Pabean. Berdasarkan data yang ada, Pasar Pabean berdiri pada tahun 1849, dengan alamat di Jalan Songoyudan Surabaya, merupakan kawasan pecinan, yang berbatasan dengan Jalan KH Mas Mansur, dahulu namanya Kampemen Straat, kawasan Arab. Sejak dulu Pasar Pabean merupakan pusat perkulakan rempah-rempah dan bumbu dapur, sekarang menjadi pusat ikan asin. Pasar Pabean merupakan pusat rempah-rempah, karena letaknya dekat dengan pelabuhan Kalimas yang hilir mudik mengangkut rempah-rempah. Walaupun banyak tempat perkulakan berdiri di Surabaya, Pasar Pabean tetap eksis sampai sekarang. Yang menjadi andalannya adalah harga barangnya lebih murah bila dibandingkan dengan tempat lain. Di samping itu, kualitas barang menjadi prioritas penjual. Sehingga keberadaan Pasar Pabean tetap menjadi simpul perekonomian di Surabaya. Mengenai rempah-rempah, banyak dibutuhkan orang untuk keperluan obat-obatan, jamu, juga untuk campuran masakan. Sedang aneka ragam bumbu dapur juga dapat kita jumpai di Pasar Pabean. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan lombok merah dengan mudah dapat kita jumpai di Pasar Pabean dengan kondisi yang masih segar, sehingga kandungan gizinya masih bagus. Pengaturan lorong dalam pasar pun dibuat menurut jenis barang yang dijual. Ada lorong bawang, ada lorong rempah-rempah, dan ada juga lorong lombok merah dan lainnya. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, Pasar Pabean juga menjadi tempat penjualan ikan segar, baik ikan laut maupun air tawar. Ikan-ikan tersebut mulai berdatangan sekitar jam 12 siang. Jadi pada jam itu, pukul 12, sampai Isya, bahkan lebih, sepanjang jalan Panggung pasti macet. Karena truk mobil pick-up yang mengangkut ikan menurunkan muatannya di tepi jalan. Oleh karena itu, apabila kita ingin menuju Kembang Jepun atau JMP, dari arah Mas Mansur lebih baik cari alternatif jalan lain, agar tidak terjebak macet. Apabila kita ingin mendapatkan ikan laut dan air tawar segar, maka Pasar Pabeanlah tempatnya. Makanya jalan di sekitar Pasar Pabean, Panggung, sering rusak, karena hampir setiap hari dilewati truk pick-up dengan muatan yang melebihi kapasitas. Teriakan para manol, tukang pikul tong yang berisi ikan, yaitu awase-awase, sering kita lihat dan dengar. Bahkan ada cerita menarik. Apabila kita memikul atau nyuun, mengangkat ikan dalam bak yang diletakkan di kepala dan biasanya oleh perempuan, ada ikan yang jatuh, maka tidak boleh diambil. Karena hitung-hitung untuk sedekah. Rata-rata pembeli ikan adalah para tengkulak yang selanjutnya dijual lagi. Ada juga yang untuk dikonsumsi sendiri. Keberadaan Pasar Pabean mampu membangkitkan penghasilan masyarakat yang ada di sekitarnya dengan membuka warung nasi, warung kopi DLL. Bahkan pemerintah kota Surabaya menetapkan Pasar Pabean sebagai salah satu cagar budaya yang harus dilestarikan baik struktur bangunan maupun ornamen lainnya. Dari sekilas uraian tentang pasar legendaris di Surabaya, pemerintah perlu merestrukturisasi dengan tidak merubah bentuk aslinya. Perlu penataan lebih baik lagi. Semoga semua pihak, warga kota dan pemerintah, saling bersinergi untuk menjadikan pasar sebagai pelaku ekonomi kerakyatan, guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Sebaiknya kita belanja ke pasar tradisional, karena disitulah kekuatan ekonomi bangsa yang sebenarnya sekaligus untuk melestarikan ikon Surabaya. Oleh Wasyil Bahalwan. Editor, Oki Aryono, https://suaramuslim.net/